Kita hari ini akan kembali membahas faktor kesehatan. Kesehatan terkait dengan yang kembali juga masih tren di era sekarang, walaupun syukur kepada Allah grafiknya sudah menurun. Apa yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu menjadi pendonor plasma, selamatkan nyawa sesama. Wow, indah sekali. Karena dengan sedikit donor, kemudian kita akan menyelamatkan nyawa. Namanya nyawa pasti sangat berharga. Saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, Romo, Suster, acara kita sore hari ini adalah pertama, doa pembukaan. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Frater Anang. Kemudian sambutan dan arahan dari Romo Paroki kita, Romo Adam Suncoko. Kemudian materi yang pertama adalah dari Dr. Asih. Tentang apa nanti kita akan ikuti. Lalu ada tayangan video. Nanti Dr. Asih yang akan juga memberikan kepada kita. Saya tidak akan menyampaikan supaya kita semakin penasaran. Kemudian yang berikutnya adalah materi kedua tentang dari materi plasma hero dari Dr. Aryani. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah itu akan ditutup dengan sambutan penutup, sekaligus doa penutup dan berkat penutup kembali dari Romo Adam. Begitu teman-teman, untuk susunan acara pada sore hari ini, saya Rita yang akan memandu kegiatan sore hari ini. Kurang lebih berdurasi 60 menit. Ternyata nantinya kemudian banyak pertanyaan karena ini momen yang sangat penting dan indah untuk kita tahu, maka pasti dokter bersedia untuk sampai malam memberikan pengayaan kepada kita. Begitu ya. Baik. Untuk mempersingkat acara, maka kita buka acara kita pada sore hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Frater Franz Anang. Silakan, Frater. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Sekarang malah kita persiapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberi rahmat kehidupan kami kepada kami pada hari ini. Dan kami juga bersyukur karena oleh rahmat-Mu Engkau berkenan mengumpulkan kami di meeting ini untuk membahas materi-materi ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi pemateri agar pemateri dapat menyampaikan materi dengan baik sehingga menambah wawasan kami, terutama untuk melayani sesama kami. Semua doa ini kami aturkan kepada-Mu karena Engkau yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Frater, untuk doa pembukaannya. Maka kegiatan ini langsung akan dibuka dengan kata sambutan dan arahan dari Romo Paroki kita. Silakan Romo Adam, waktu kami persilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya untuk Dr. Asih dan Dr. Aryani yang juga nanti akan bersama dengan kita. Tentu saja yang pertama, terima kasih kepada Satgas Paroki kita yang sudah bekerja mulai beberapa waktu yang lalu, lebih-lebih selama pandemi kita sudah melakukan banyak hal, dan tentu saja kesempatan sore hari ini juga menjadi penting bagi kita, khususnya bagi Satgas, dan juga seluruh umat, dan siapa saja yang memang kita tidak tahu situasi pandemi ini akan berakhir kapan. Tetapi toh bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan, termasuk bagaimana kita mulai untuk memperhatikan saudara-saudari kita yang dekat dengan kita. Dan tema sore hari ini saya kira menjadi penting, yakni menjadi pendonor plasma, selamatkan nyawa sesama. Dan menjadi pendonor tentu saja ada syarat-syaratnya, ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi. Nanti kita akan mendengarkan banyak hal tentu saja nanti akan kita dapatkan dari
Dr. Asih dan Dr. Aryani berkaitan dengan donor plasma, yang tentu saja kita berharap bahwa nanti bagi saudara-saudari sekalian yang memang pernah mengalami COVID bisa untuk ikut ambil bagian juga menyelamatkan saudara-saudari kita yang lain. Terima kasih banyak kepada Dr. Asih, kepada Dr. Aryani yang berkenan untuk mendampingi kami Satgas COVID Paroki dan juga seluruh umat, dan tentu saja tidak hanya dari Malang tapi juga dari beberapa kota yang nanti juga akan melihat melalui channel YouTube. Jadi terima kasih kepada kedua dokter, terima kasih untuk semuanya, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Margarita untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Baik, Romo sudah membuka kegiatan kita sore hari ini dengan beberapa pesan, yaitu setidaknya nanti setelah mendapatkan materi pemahaman pengayaan dari Dr. Asih dan Dr. Aryani, maka kita akan terdorong untuk memberikan donor, apakah nantinya ke donor darah pada umumnya atau donor plasma. Mari kita mendengar sesuatu yang baru. COVID-19 sesuatu yang baru. Sudah kita alami selama 1 tahun. Nah, yang berikutnya ternyata muncul yang namanya salah satu pengobatannya dengan adanya plasma konvalesen. Nah, apa itu semuanya? Maka kita akan ikuti sesi yang pertama yang akan disajikan oleh Dr. Asih Trirahmi, NMM. Siapa beliau? Ternyata yang namanya panitia Satgas COVID Paroki yang diketuai oleh Bu Cindy memilih 2 dokter yang sangat luar biasa dan handal. Karena kalau saya membacakan kurikulum vitae beliau, kayaknya justru waktu untuk seminarnya habis. Nah, karena luar biasanya beliau, maka yang saya ambil supaya kita kenal, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, yang saya ambil adalah prestasi terakhir dan mungkin jabatan terakhir. Tidak apa-apa ya, Dokter Asih ya? Iya, Dokter Asih memiliki riwayat pekerjaan yang tidak diragukan lagi, yang salah satunya adalah menjadi staf ahli wali kota di bidang pemerintahan hukum dan politik. Itu adalah di tahun 2014. Sementara yang sekarang terakhir, tahun 2019 sampai dengan sekarang, adalah kembali menjadi staf ahli wali kota Malang, bidang pembangunan Kesra dan sumber daya manusia. Lalu beliau bekerja di luar pemerintahan, yaitu sebagai dosen luar biasa pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Di bidang organisasi, nah masih ada lagi. Di bidang organisasi, yaitu Ketua 2 PMI Kota Malang dan Wakil Ketua 1 PDDI Kota Malang. Inilah beliau, Dr. Asih Nurwastari. Maka untuk sesi yang berikut ini, silakan langsung Dr. Asih yang akan memberikan paparannya. Kami persilahkan Dr. Asih. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya yang kami hormati, Romo Adam, kemudian juga dari Satgas COVID Paroki Katedral. Mohon izin saya langsung share screen aja. Ya, sebentar. Sudah kelihatan apa belum ya? Belum, Dokter. Belum ya, sebentar. Ini sudahkah?
proses, dokter. Sudah, dokter. Ya, jadi mungkin nanti untuk yang plasma konvalensan mungkin lebih banyak nanti Dokter Aryani ya. Jadi ini saya akan yang secara umum. Jadi donor darah di masa pandemi sesuai dengan judul yang diberikan ke saya. Kalau kita lihat setetes darah kita itu adalah bukti cinta kita kepada sesama. Nah, kalau kita melihat di sini, ya ini sepintas aja bahwa apa sih sebenarnya yang darah itu ya di dalam tubuh kita ya, jadi adalah sebagai pengangkut makanan, kemudian juga sebagai pengangkut oksigen ke seluruh tubuh, kemudian juga sebagai pengangkut sisa metabolisme, dan juga untuk menjaga kadar asam basa cairan tubuh. Kemudian ini ya komposisinya, ada namanya plasma, ada namanya korpuskula. Plasma ini yang nanti dijelaskan untuk apa sih yang bisa, tadi yang dikatakan salah satunya adalah bisa memberikan kesembuhan pada COVID ya. Tapi ini juga masih dalam penelitian ya, jadi bukan merupakan drug of choice, jadi bukan pengobatan yang utama begitu, yang wajib. Kemudian untuk kalau kita melihat bahwa syarat-syarat untuk donor darah ini secara umum ya, secara umum itu berat badannya minimal 45, kemudian usia itu 17 sampai 60, kemudian juga tidak lagi demam, dan nadinya itu 50 sampai 100, dan HB-nya kalau pada perempuan 12 dan laki-laki 12,5. Nah, mohon maaf. Ini adalah undang-undang yang melindungi bagi pendonor maupun yang melakukan untuk pelayanan donor. Nah, ini yang tadi dikatakan bagaimana sih sebenarnya untuk kalau misalnya ada yang butuh donor begitu, butuh plasma, apa saja yang harus dilakukan, ya ini membawa formulir permintaan, kemudian membawa contoh darah, dan pastikan identitas pasien, karena kan ini namanya darah itu merupakan benda asing dalam tubuh ya. Kemudian bila stok ada, maka perlu diproses, prosesnya juga nggak lama kalau ada ya. Kemudian kalau kosong ya nanti PMI akan dicarikan di PMI yang lain. Kemudian membawa cold box, dan ini adalah cara-cara dari untuk membawa plasma. Nah ini apa itu plasma nggak usah saya jelaskan, nanti biar Dokter Aryani aja, dan syaratnya juga sama dengan yang pada tadi untuk donor darah yang secara reguler ya, tapi yang di sini adalah 2 minggu setelah terpapar, setelah sehat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu sebenarnya ya, kita itu bisa bermanfaat itu tidak hanya melalui donor plasma, tapi kita juga bisa donor reguler. Bahkan ketika kita tidak terpapar, itu artinya bahwa kita berjasa pada lingkungan sekitar kita, karena kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Untuk itu, maka sebenarnya yang paling penting adalah bahwa kita itu menjaga harus sehat. Karena untuk menjadi pendonor PK, itu adalah orang yang sembuh dari sakit COVID. Bahkan yang sembuh dari sakit COVID ini adalah yang bergejala sedang sampai bergejala berat. Nah, kalau kita bergejala sedang, kemudian kalau orang Jawa apes awak itu malah tidak sembuh, tapi malah memberat dan bisa meninggal. Bahkan saya melihat seringkali sekarang ini banyak sekali ya untuk palang hitam, palang hijau, artinya banyak kematian-kematian yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa sih sebenarnya untuk gaya hidup di masa pandemi ini agar kita selalu bisa sehat, dan ini kalau kita sehat itu artinya bahwa kita melindungi dari sekitar kita dari COVID ya. Jadi kalau kita melihat bahwa
di sini apa namanya itu populasi di Indonesia itu kalau kita melihat bahwa remaja itu 27 ditambah ini ya 25 ya sekian ini, kemudian yang sudah sepuh-sepuh mungkin berada 21,88 ini ya. Jadi inilah yang harus kita lindungi. Supaya paling tidak terjadinya apa namanya itu lost generation ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah gaya hidup yang sehat. Apa sih yang gaya hidup yang sehat? Kalau kita melihat bahwa kalau kita katakanlah misalnya kehidupan kita itu 100% ya, 100%. Maka yang 40% ini adalah pikiran kita. Jadi Bapak Ibu sekali, atau mungkin di sini juga ada adik-adik apa ada ya, yang remaja yang muda, itu adalah bahwa 40% ini adalah dari pikiran kita. Kalau kita berpikiran negatif, kita berpikiran, aduh saya takut COVID, nah akhirnya COVID beneran gitu ya, karena imun kita akan jatuh ketika 40% ini pikiran kita itu berpikiran negatif. Kemudian yang 25% ini apa? 25% adalah tidur, istirahat. Jadi kalau bisa istirahat ini yang dalam masa pandemi ini diperhatikan. Nanti akan saya terangkan lebih rinci ya. Kemudian yang 15% adalah olahraga, yang 15% adalah puasa. Di semua agama ada puasa. Karena di sini adalah memang kondisi tubuh untuk bisa otopagi. Artinya bahwa kondisi tubuh bisa untuk membunuh penyakit maupun virus yang lainnya. Baru 5% ini adalah makanan. Ya, 5%. Jadi kalau ini tadi saya katakan kelola pikiran ya. Jadi karena 40% ini dikelola pikiran. Ya sekali waktu kita seperti inilah. Kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan, sebagian besar datang dari ketenangan pikiran, hati, dan jiwa yang semua itu berasal dari sikap yang selalu bersyukur. Jadi walaupun di masa pandemi ini kita bisa bertemu, saya juga bisa kenal dengan Bapak Ibu sekalian, ini harus tetap bersyukur karena kita harus tetap hidup bermanfaat. Kalau hidup bermanfaat artinya bahwa kita bisa bersyukur. Nah, ini ya, ini nggak usah ini ya. Jadi stres itu bisa menyebabkan diabetes gitu. Jadi stres juga bisa menyebabkan hipertensi, stres juga bisa menyebabkan penyakit yang lain. Makanya rugi kalau kita akan stres. Jadi kita harus terima kondisi apapun, bangun tidur harus sudah selalu belajar tersenyum. Ya. Nah ini yang tadi saya katakan tidak cukup ya monggo. Jadi tidur jam 21 itu minimal ya, minimal kalau bisa ya. Kalau di Islam sih kalau bisa setelah Isya gitu ya sampai sepertiga malam gitu. Monggo. Jadi ini paling tidak adalah 6 atau 7 jam, bahkan 7 sampai 8 jam lah kalau lebih amannya. Karena kalau 6 sampai 7 jam biasanya kita tidur jam, katakanlah oh nanti kan saya kan bangun jam 5. Berarti saya cukup nanti tidurnya jam 11 begitu kan ya. Jam 11. Belum tentu jam 11 kita tidur. Mungkin kita akan tidur jam 12 begitu sehingga tidak tercukupi tidur kita. Jadi ya udahlah. Kita misalnya tidur jam 21 ini sudah mulai mapan, kemudian jam 22 itu mulai tidur karena apa? Kita itu diciptakan ya, itu adalah sesuai dengan kondisi alam. Jadi di alam itu ada untuk recovery kita itu adalah jam 22 sampai jam 2 sampai jam 3. Itu adalah pengaruh dari kosmis yang ada di dalam alam ini yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau misalnya sakit gitu ya, apapun sakitnya itu tidur dan tidur itu akan lebih cepat sembuhnya. Kemudian olahraga ini adalah 15. Kita ingat waktu nenek moyang kita itu mereka itu bisa berumur sampai ratusan tahun. Gitu ya. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah olahraga ini. Mereka tidak bisa makan kalau dia tidak harus jalan dulu, kalau tidak harus berburu dulu. Maka ini adalah harus olahraga. Olahraga yang paling baik jam berapa?
olahraga yang paling baik adalah pagi hari. Pagi hari ya, jadi itu waktu kortisolnya naik sampai jam 12, jadi pada saat, kalau bisa pada saat kita belum makan malahan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita lihat bahwa zaman sekarang ini kenapa sih umur sekarang bahkan banyak ya, teman-teman saya juga banyak yang meninggal di usia 50, 60 ya. Kenapa? Ya karena mereka tidak banyak bergerak gitu. Jadi kalau bekerja ya duduk di kursi begini, tidak jalan-jalan. Kemudian kalau mau ke kantor ya naik mobil. Bahkan kalau lihat TV ya pakai remote. Saya juga pakai remote ya, jadi nggak jalan-jalan. Nah ini yang menyebabkan kita tidak sehat ya. Jadi itu. Kemudian nah ini yang saya katakan tadi ya. Puasa di sini itu sesuai dengan ritme sirkadian mestinya ya. Jadi ritme sirkadian itu jam 12 sampai jam 20 malam ya, jam 12 siang sampai jam 20 malam itu adalah saatnya siklus pencernakan, yaitu saat tepat untuk makan utama siang dan malam. Kemudian untuk yang penyerapan itu jam 20 sampai jam 4. Dan kemudian jam 4 sampai jam 12 ini adalah siklus pembuangan. Jadi disinilah tubuh kita akan buang-buang sampah, ya, buang-buang sampah. Termasuk di sini adalah kalau ada sel-sel tubuh yang sudah rusak pun di sini dibuang. Kemudian juga kalau misalnya ada virus, ada bakteri pun juga dibuang. Ya, nih. Jadi kalau kita lihat ini adalah waktu-waktu ya, waktu-waktu di mana kita sebaiknya untuk aktivitas itu adalah jam 6 sampai jam 12 ini. Jam 3 kita sudah mulai harus istirahat. Kemudian ini ya jam 6 istirahat, jam 9 ya tadi saya katakan jam 9 inilah mulai kita tidur ya, di sini ya mulai kita tidur. Jam 3 silahkan mau bangun atau jam berapapun monggo silahkan. Tapi yang penting adalah jam 9 sampai jam 3-an ini ya, itu di sini ini itu terpenuhi untuk tidurnya. Nah, kita memberi kesempatan tubuh ini pertama untuk pagi, kedua juga dari kosmis dari bumi kita ini, dari galaksi apa ya, itu adalah pemulihan. Nah, ini orang-orang dulu kan juga makannya itu juga sudah sore karena dapatnya mungkin baru sore ya makanannya. Ini bahkan tadi yang saya katakan otopagi tadi di Jepang beliau ini kan juga mendapatkan Nobel ya dengan adanya otopagi. Jadi otopagi ini udah diakui oleh seluruh dunia ya bahwa diberi kesempatan untuk bersih-bersih. Nah, ini apa saja yang dibersihkan pada saat otopagi? Yang dibersihkan adalah sel darah, sel dead. Jadi sel-sel yang mati, kemudian CA, kemudian ini akan meningkatkan imun, dan kemudian juga untuk mencegah adanya penyakit jantung, mencegah ketuaan, kemudian juga akan menyehatkan dari infeksi, dan juga mengurangi pelemakan di dalam hati, dan juga untuk penyakit-penyakit yang neurologis saraf-saraf ya. Semakin tua kan semakin kita banyak yang rusak ya. Dan tapi kalau dengan adanya otopagi ini itu akan memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah, kemudian makanan. Makanan ini 5%. Jadi ini yang seringkali diributkan ya, 5% ini. Jadi kamu dietnya apa sih? Diet itu tujuannya untuk apa dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus tetap berevolusi revolusi ya. Jadi bahwa makanan saat ini itu lebih banyak kepada karbohidrat. Nah, sebaiknya karbohidrat itu dikurangi. Ini ya contohnya ingin saya jelaskan bahwa sekarang itu seperti ini loh, mudah mendapatkan makanan apa saja yang dimakan ya, yang dimakan misalnya roti, yang tentunya di sini adalah karbohidratnya tinggi. Kemudian kalau dulu kita bandingkan ya, mereka akan
badannya juga beda. Ini berotot, ini berlemak banyak ya. Ini ya kalau kita nggak percaya ya, kan ada relief-relief mungkin di dinding-dinding goa ataupun apa peninggalan zaman dulu, apa yang digambar adalah kondisi waktu itu. Jadi mereka kalau mau mencari makan ya harus mencari binatang ini. Nah, ini ya sekarang tolong image kita juga dirubah bahwa gemuk itu bukan lucu atau bukan lambang kemakmuran, lambang sehat, tapi justru gemuk ini adalah lambang banyaknya penyakit yang akan bisa masuk ke kita. Ya. Jadi Kak, jangan sampailah seperti begini ya, karena di zaman COVID ini ya memang kita harus berubah gitu. Kalau dulu kita ketemu, kita cipika-cipiki, sekarang sudah nggak boleh, kemudian berangkulan, sekarang juga nggak boleh, gemuk sekarang juga nggak boleh. Ya, karena gemuk itu juga merupakan komorbid, ya. Gemuk, diabetes, kemudian juga hipertensi itu adalah komorbid. Apa sih yang menyebabkan itu? Makanan-makanan yang kita sukai seperti inilah yang sering menyebabkan itu. Untuk itu mungkin kalau di sini ada nenek atau kakek, mungkin cucunya udah mulai dikurangi yang seperti ini. Ya. Nah, untuk bisa mengurangi. Apa saja yang boleh dimakan? Banyak masih yang boleh dimakan. Ini ada sumber-sumber gizi yang bisa dimakan. Contohnya seperti ini ya. Ini vitamin A itu ada di ikan, ada di apa ini? Di sayuran, kemudian juga vitamin B di hati, ikan, ya, keju dan sebagainya. Ini yang harus kita utamakan. Jadi real food itu yang sudah lebih banyak kepada berasal dari hewani. Karena yang dari misalnya beras ataupun roti itu lebih ke karbohidrat, dan kita ingat nanti akan saya jelaskan bahwa virus ini replikasinya di dalam tubuh itu menggunakan gula yang ada di dalam tubuh kita. Vitamin D jangan lupa dari makan-makan ini, kemudian juga kita berjemur di sinar matahari. Nah ini ya makanan banyak yang masih kita bisa makan. Ini adalah makanan-makanan yang sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita jangan takut dengan telur ya. Telur ini adalah makanan yang luar biasa. Di dalam telur ini, baik itu di dalam putih maupun di dalam kuningnya, itu luar biasa. Luar biasa artinya semua yang ada di telur ini adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi enak kalau bisa makan telur. Jadi yang harus dihindari pada masa COVID ini kurangi nasi, roti, mie dan sebagainya. Banyak makan ikan, sayuran hijau, telur, keju, minyak zaitun, buah alpukat. Jadi buah-buah itu juga harus dikurangi, terbatas karena di buah-buah itu fruktosenya bisa menyebabkan perlemakan di dalam hati. Ini saya menyinggung di COVID-19 ya. Ini di COVID-19 itu yang ini ya, yang sebelah kanan sendiri ini dia reseptornya di astu. Jadi apa sih astu? Udah nggak usah dianu ya. Jadi ini adalah yang untuk memelihara untuk parasimpatiknya ya. Nih ya, ini dia menyebarnya proliferasinya. Jadi untuk berkembang biaknya udah dilihat aja gambarnya yang bagus ini. Nah, kemudian kenapa ya ini pentingnya? Karena dia ini akan tadi yang saya katakan dia masuk ke asetu itu adalah untuk mengganggu, katakanlah begitu ya, mengganggu parasimpatik, kemudian juga untuk meningkatkan simpatetik, sehingga kalau kita membayangkan mobil itu simpatik itu gasnya, kemudian parasimpatik itu remnya, sehingga gas dan remnya tidak seimbang, sehingga kalau kita bayangkan mobil itu gasnya pol dan remnya blong, maka kita akan kecelakaan. Nah, sama dengan pada saat
kita terpapar oleh COVID. Jadi COVID itu sebenarnya pada hari ke-5 dan sampai ke-7 ya itu virusnya sudah berkurang. Tapi kenapa kok sampai berlama-lama? Karena yang diserang adalah sistem stres kita. Jadi adalah di otak ini yang diserang. Padahal otak ini ya, ini adalah semua punya asetu ya, astu, semua punya astu. Sehingga sebenarnya bukan virusnya yang jalan-jalan. Oh, sekarang virusnya sampai ke lambung, oh virusnya sampai ke hati, oh virusnya sampai ke jantung, enggak. Tapi di sana karena ada astunya, maka dan juga ada simpatetik dan parasimpatetik ini ya, maka disinilah yang terganggu. Jadi walaupun virusnya tidak ada, virus ini sudah membuat ranjau. Dan ini yang akan berketerusan. Dan kalau sudah terkena COVID-19, maka sel-sel di dalam organ-organ tubuh ini itu mengalami penuaan secara fungsi. Jadi ya mending kita nggak usah terpapar lah. Jadi udahlah kita nggak usah bercita-cita menjadi pendonor plasma konvalesen, tapi kita bercita-cita menjadi donor yang reguler ya, karena tubuh kita sehat. Ya. Ini perjalanannya ya. Kalau ini ya fasting memberikan kesempatan untuk pagi, bahkan dengan yang saya tadi katakan 5 pilar itu dijaga, maka dengan mengurangi karbohidrat, low karbo, maka semua penyakit itu yang saya lihat ya dari teman-teman, saya akan masuk di kelompok itu alhamdulillah semua menjadi sehat. Jadi CA itu juga bisa hilang loh kan itu keajaiban miracle yang sebenarnya itu dianugerahkan Tuhan untuk kita. Ini ya, ini nganu aja. Kenapa sih kok sampai anosmia, kemudian juga nggak bisa membau, nggak bisa merasakan, itu karena memang yang diserang adalah di saraf pusat kita. Nah ini ya, kalau misalnya orang-orang yang sudah terkena COVID, maka dia akan bertepatan dalam hal ketuaan. Ya, kalau kita sudah terpapar, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tidur. Bahkan kalau tidur ini kalau bisa sampai 23 jam pun tidak apa-apa. 2 hari pun tidak apa-apa. Puasa di dalam tidur. Artinya bahwa kalau sudah tidur ya jangan dibangunkan. Kalau sudah lapar ya makan. Makanya apa? Makan yang non-karbohidrat. Karena apa? Karena replikasi dari virus ini adalah menggunakan gula. Gula itu adalah dari karbohidrat. Saya ini adalah tim pendamping ya, masuk di tim pendamping dari isoman. Dari isoman yang ada di WA itu sampai anggotanya 257 sampai sudah penuh, kemudian kita masuk di Telegram itu sampai anggotanya 800-an. Alhamdulillah 99,9% mereka tidak ada yang mengalami perburukan. Ya hanya dengan ini tidur, puasa dalam tidur, Artinya kalau sekarang saya bangun begini, kemudian saya lapar ya harus makan, karena lapar itu merupakan stres juga, jadi nggak boleh stres, harus relax dan tertawa. Bagaimana tertawa? Ya berarti kita nyetel YouTube ya, lihat YouTube yang lucu-lucu gitu. Ya ini untuk kebahagiaan ya, kebahagiaan itu didapat dari mana? Makan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi, berpelukan, berbagi cerita. Nah ini yang bisa menyebabkan kita bahagia. Monggo nanti dipilih yang mana, atau dipilih semuanya supaya kita bisa menjadi bahagia dan sehat, terhindar dari COVID. Nah, makanya kita harus merubah. Saatnya sekarang kita merubah lifestyle kita. Tapi sampai saat ini saya lihat orang-orang lebih suka ya antri obat-obatan dan antri operasi dengan badannya yang gemuk-gemuk seperti ini. Ini lifestyle ini tidak diminati. Mudah-mudahan dari gereja Katedral Paroki ini itu mudah-mudahan bisa merubah lifestyle-nya. Ya, ini adalah untuk menghindari COVID, jadi tingkatkan testingnya, tracingnya, treatmentnya, lakukan menjaga jarak, memakai masker dan MM yang lagi, banyak lagi, ya. Kemudian
hindari kontak erat, kerumunan, ruang tertutup. Ini harus kita hindari. Ini cara pemakaian masker. Ya, harus pakai masker. Bahkan saat ini ketika pakai masker itu penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit di saluran pernafasan itu berkurang. Jadi TBC itu berkurang gitu ya. Karena apa ya? Karena pakai masker ini. Ya, ini tips agar tetap sehat di masa pandemi. Kalau bisa di rumah saja, aktivitas fisik 30 menit, kemudian konsumsi makanan yang sehat. Jika bekerja di rumah, setiap duduk 30 menit ya istirahat, ya, jadi gerak-gerak dulu. Dan hindari merokok. Karena tidak ada namanya merokok untuk meningkatkan kesehatan, tidak ada. Nah, ini kalau saya sih mainnya ya Pak, ini sama anak saya untuk melukis. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Mana ini anunya? Kalau mau keluar dari share screen. Saya rasa share, dokter. Stop share. Oh iya, makanya ini saya cari stop share-nya, saya cari, ini lupa, saya lupa. Ini orang-orang sebentar nggih. Iki kok bentar. Mana sih? Stop. Oh iya ya, ini. Stop share. Nah. Lanjut. Nah, sudah ya. Bagaimana dengan videonya, dokter? Oh, enggak, saya tadi share screen aja, ada video. Oh, baik. Yeah. Terima kasih, Dokter Asih. Nanti untuk tanya jawabnya adalah di sesi terakhir, maka para peserta sekalian bisa mulai mencatat di catatan masing-masing untuk nanti akan ada pertanyaan apa yang ditujukan kepada Dokter Asih. Tapi yang pasti bahwa dengan masukan dari Dokter Asih, kira-kira kita bisa refleksi, apakah saya sudah lulus dengan yang tadi dokter katakan 15% untuk puasa, 25% untuk tidur, kemudian 15% olahraga pagi, 5%-nya yang makan, atau makannya yang 25%. Nah, iya, selama dokter menjelaskan saya senyum-senyum, soalnya saya termasuk orang yang tidak lulus, dokter. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan sesi berikutnya, yaitu materi terkait dengan menjadi pendonor plasma. Selamatkan nyawa sesama yang akan disampaikan oleh Dr. Aryani. Dr. Aryani sudah hadir. Nah, siapakah Dr. Aryani? Kembali juga sama seperti Dr. Asih, yaitu tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan membacakan sebagian kecil dari kurikulum vitae beliau. Karena juga sama, kembali adalah wanita luar biasa. Dr. Aryani Mkes, beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan kemudian menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Lalu sekarang beliau adalah Kepala Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial di FKUB RSSA. Kemudian prestasi. Nah, ini prestasinya. Kembali yang saya bacakan juga yang bagian terakhir. Beliau sebagai penerima anugerah Perempuan Hebat Indonesia tahun 2021. Kemudian juga sebagai keanggotaan internasional, yang terakhir adalah dalam keanggotaan International Society for Social Pediatrics and Child Health tahun 2017 sampai sekarang. Lalu ada beberapa organisasi profesi ilmiah, kembali yang saya ambil juga yang terakhir, yaitu tahun 2015 hingga sekarang, beliau sebagai Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lalu kegiatan sosial, wow, beberapa founder beliau pegang, yang salah satunya adalah founder Plasma Hero, komunitas pendonor plasma konvalesen. Nah, maka kepada Dr. Aryani, inilah beliau Dr. Aryani yang akan menjadi narasumber untuk materi menjadi pendonor plasma, selamatkan nyawa sesama. Silahkan Dr. Aryani.
masa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah. Ini proses untuk ngambil plasma konvalesen, ya, dimana tadi saya ambil dulu darahnya untuk dites beberapa tes yang mesti dilalui, ya. Kemudian ada pemeriksaan ke dokter juga untuk isi form, terus diperiksa tensi segala macam apakah lolos. Dan ini sudah di tempatnya, hingga persiapan. Ini mesin apresis. Ya. Proses 1 jam kurang lebih, dan ya kebetulan saya dapat yang APT, artinya bisa langsung plasma konvalesen saya ini langsung dipisah. Jadi 14 hari ke depan saya masih bisa donor lagi. Jadi kalau misalnya saya bagian yang diperiksanya dapatnya yang DBK, artinya itu secara konvensional, ya. Jadi dipisah plasmanya di lab, sehingga untuk donor lagi bisanya 2 bulan kemudian. Seperti itu biasanya kalau yang dapat kantong DBK itu dia ada penyakit bawaan seperti hipertensi. Gitu. Terima kasih. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Dan kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ya, terima kasih banyak atas introduksinya kepada saya. Saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di sini bersama orang-orang baik yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Paroki Ijen, kepada Satgas Covid Paroki Ijen, kepada semua peserta yang ada di sini, Bu Margareta, Romo Adam. Saya sangat-sangat senang sekali. Mohon izin saya share screen. Sudah nampak ya, Bu Margareta? Sudah. Sudah, Dokter. Ya, mungkin sekilas video tadi bisa menggambarkan apa sih Plasma Hero itu ya. Jadi ini sebuah komunitas pendonor plasma konvalesen. Saya akan sedikit mengulas tentang urgensi plasma konvalesen, kemudian kenapa plasmahero.id berdiri, dan apa yang sudah kita lakukan, dan kenapa kita harus berdonor, bagaimana cara berdonor, dan bagaimana mencari pendonor. Ini pasti tugas para Satgas Covid yang ada di sini. Kemudian yuk gabung jadi Plasma Hero ya. Jadi memang peak yang kedua di Indonesia ini kan terjadi kemarin ya, Juni akhir sampai Juli kemarin ya, dan sekarang udah lumayan menurun, jadi sempat darurat plasma konvalesen. Di sini kita lihat semua laporan dari PMI, stoknya 000, sedangkan kebutuhannya banyak. Ini juga di beberapa PMI, sampai di DKI sampai terjadi antrian 700 pasien yang belum tertangani, di PMI Surabaya sampai 500. Jadi sebegitu daruratnya ya kebutuhan pada saat itu. Itu juga yang menyebabkan kita juga lumayan cukup bingung. Dan sebenarnya di Indonesia sudah ada gerakan nasional pada saat itu bulan Januari, karena peak yang pertama kita kan November-Desember ya. Jadi Wakil Presiden sudah mencanangkan gerakan nasional ini ya, berdonor plasma konvalesen ini.
Dan ini semua diikuti oleh beberapa kementerian dan BUMN, dan lumayan pada saat itu bisa mencukupi kebutuhan, tetapi ternyata peak yang bulan Juli itu benar-benar sangat-sangat tinggi ya, akhirnya menjadi permasalahan. Sedikit tadi sudah disampaikan Dr. Asih, plasma konvalesen COVID ini apa sih? Nah, jadi beda dengan donor darah biasa, kalau plasma konvalesen COVID-19 itu adalah cairan darah yang berasal dari seseorang yang baru sembuh dari COVID-19. Jadi dia harus sudah pernah kena COVID, tidak bisa yang tidak pernah kena COVID ya. Dan yang diambil adalah cairan yang berwarna kuning ini ya, bukan yang berwarna merah. Jadi pada saat nanti di PMI atau unit transfusi darah warnanya yang kuning jernih ini ya, bukan kuning keruh. Kalau kuning keruh nanti ditolak juga. Nah, ini adalah sebenarnya metode plasma konvalesen ini sudah dipakai ya untuk pengobatan wabah di beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi metode di mana orang yang kena flu Spanyol, flu babi, Ebola, SARS, CoV-2 atau MERS itu juga diambil plasmanya kemudian ditransfusikan ke orang yang sakit. Jadi ini sebenarnya metodenya sudah lama. Oleh karena itu pada saat COVID ini karena virus dicobalah metode plasma konvalesen ini. Jadi dia termasuk vaksinasi pasif ya. Kalau yang sekarang Sinovac, AstraZeneca itu vaksinasi aktif. Artinya aktif itu memberikan antigen. Kalau ini langsung antibodinya yang diberikan. Jadi tentaranya sudah ready langsung dimasukkan ke tubuh pasien untuk bisa memerangi virusnya itu ya. Dan efektif jika diberikan dengan titer atau kadar antibodi yang tinggi. Dan ini juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa ini harus dengan persetujuan dokter yang merawatnya. Jadi bukan keluarga yang meminta atau pasien isoman di rumah meminta dapat plasma, itu tidak bisa. Jadi harus yang dirawat di rumah sakit dan diminta oleh dokter yang merawatnya. Nah, mekanismenya bagaimana sih plasma konvalesen ini bisa membantu menyembuhkan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit? Ini ada dua efeknya ya. Jadi ini sama dengan plasma konvalesen virus-virus yang lain seperti Ebola, flu Spanyol kemarin itu ya. Jadi efek yang pertama efek antivirus ya, yang kedua merangsang kekebalan tubuh dari si pasien. Nah ini, jadi di dalam plasma yang berwarna kuning itu isinya sangat-sangat kaya ya. Jadi kaya dengan antibodi, kaya dengan albumin, protein ya. Kemudian sitokin atau zat-zat yang melawan keradangan, antiinflamasi ya ini ya. Ini yang akhirnya digunakan sebagai efek antivirus. Jadi yang berwarna biru ini adalah antibody penetralising. Jadi neutralizing antibody ini dia bisa menangkap protein spike S dari virus SARS-CoV-2 ini supaya bisa lebih anteng ya, tidak berkembang biak. Kemudian juga efeknya memodulasi kekebalan tubuh. Nah ini karena dia mengandung antibodi, mengandung protein, dan dia kayak dengan tentara-tentaranya ini ditambah di tubuh si pasien supaya bisa lebih memperkuat kekebalan tubuhnya. Jadi dua teori ini yang akhirnya menjadi dasar dokter untuk melakukan metode plasma konvalesen untuk COVID ini. Nah, kita lihat WHO sudah mengeluarkan interim guidance-nya, jadi petunjuk daruratnya ini belum ada revisi ya 17 Februari 2021. Memang sebenarnya bukti definitifnya masih kurang untuk menunjukkan keefektifan dari plasma konvalesen ini. Ada yang mengatakan ada keuntungan, ada yang mengatakan tidak ada keuntungan klinisnya. Tetapi berdasarkan sejarah pengalaman terapi untuk SARS dan pandemi influenza, WHO akhirnya mendukung manfaat klinis terapi plasma konvalesen ini. Kemudian juga ada dari FDA, nah ini juga mengeluarkan statementnya pada bulan Februari 2021, sebelumnya Agustus 2020 juga, dan dikatakan direkomendasikan dengan emergency use authorization ya, sama dengan vaksin COVID juga, semuanya EUA ya. Jadi tetapi dengan syarat titer atau kadar antibodi yang ada di plasma yang
didonorkan itu harus tinggi dan harus di fase awal ya, sakitnya. Jadi nggak diberikan yang sudah fase kritis, yang sudah pasang ventilator di ICU, itu tidak disarankan. Dan tidak disarankan dengan kadar yang rendah. Untuk kadar antibodi di dalam plasmanya itu tidak disarankan. Jadi harus yang tinggi. Dan dari Kemenkes juga menyatakan memang ini sebagai masih menjadi terapi tambahan ya, masuk di terapi tambahan di sini di kondisi yang berat kritis nih ya. Pada ini masih belum ada revisi ya, diharapkan ini edisi kedua, nanti akan keluar edisi ketiga. Untuk mungkin memang disarankan tidak sampai ke fase yang kritis, jadi mungkin yang ke derajat yang sedang ya, masih belum menggunakan ventilator gitu. Nah, dari kegelisahan kami bahwa permintaan sangat banyak pada bulan Desember itu, kita berdirinya 25 Desember ya, pas hari Natal nih. Jadi kita mencoba mewadahi para orang yang sudah sembuh dari COVID ya, yang berkenan untuk berdonor plasma. Kemudian kita juga terus-menerus memberikan edukasi ya kepada penyintas. Jadi kita senang sekali event-event seperti ini. Kita senang sekali karena kita dapat memberikan edukasi ya kepada masyarakat supaya penyintas itu tahu pentingnya bisa donor plasma konvalesen, akhirnya bisa mengajak, akhirnya bisa mengisi kekosongan kantong plasma gitu ya. Dan kita juga terus-menerus memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk-beluk plasma konvalesen. Nah, ini ya, karena tidak semua orang juga tahu, saya pengen donor, saya harus bagaimana gitu. Terus saya butuh plasma, saya harus bagaimana. Itu ternyata mereka juga banyak yang tidak paham, dan itu tugas kita membantu mereka untuk mengarahkan ya, memberi petunjuk. Nah, ini poster-poster yang kita coba buat untuk membantu mendobrak kondisi pada bulan Juli kemarin ya. Kita juga di database kami juga sudah banyak yang sudah tidak bisa berdonor. Akhirnya kita mencoba men-share lagi seperti ini, dan lumayan antusias dari para penyintas akhirnya sudah mulai mau ya untuk berdonor. Ini yang sekarang lagi butuh itu Kalimantan ya, Lombok juga, mungkin surplus di Jawa, tapi di luar Jawa tuh sebenarnya mereka masih sangat-sangat membutuhkan itu yang. Jadi memang belum terlalu merata ya info-info tentang plasma konvalesen ini. Kita juga mengadakan gerakan 1000 labu plasma ya. Jadi ini kita kirim ke semua penyintas yang mau berdonor kaos dan masker ya. Ini semua gratis. Jadi dengan mengikuti tahapan partisipasi ini ya. Jadi nyawa itu memang urusan Tuhan ya, tapi menyelamatkan sesama adalah urusan manusia ya. Itu yang menjadi salah satu moto dari kami untuk membakar semangat dari para penyintas. Kita juga beberapa kali audiensi ya dengan Pemkot, dengan Pemkot Kota Malang, Kota Batu ya. Ini juga kita sering nih dengan PDDI bersinergi ya, kita sama-sama bersama-sama melawan pandemi ini dengan menggiatkan donor dan donor plasma konvalesen. Beberapa event. Kita juga sering mengadakan webinar ini ya pada Januari, Februari, Maret itu ya, karena kita pengen momen penyintas untuk bisa berdonor itu sebenarnya waktu itu hanya 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah dia sembuh itu adalah golden period mereka. Kalau sampai mereka terlambat itu akan sudah nggak bisa donor lagi, dan sangat-sangat merugikan sebenarnya ya, tidak menguntungkan bagi dia. Kita juga sering mengadakan bersama PDDI, Blood for Life, kemudian Replot. Kita bersinergi dengan beberapa komunitas yang sudah duluan ada untuk giat donor maupun donor plasma konvalesen ini. Kemudian kita juga ada website ini yang mungkin bisa membantu ya, di www.plasmahero.hub. Di situ nanti ada link untuk bisa mau berdonor, atau link untuk mencari pendonor, atau link itu mengikuti gerakan 1000 labu plasma gitu ya. Dan ini disupport oleh
mahasiswa ITS ini ya, kita sangat-sangat terbantu dengan banyaknya dukungan dari orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Nah, ini kenapa harus berdonor, bagaimana berdonor, dan bagaimana mencari pendonor. Jadi bagaimana sih pentingnya itu tadi ya, karena dasar teori tadi ya, antibodi kekebalan bisa meningkat dengan diberikan plasma ini, kemudian juga membantu menurunkan jumlah virus ya, bukan membantu memperbaiki organ-organ yang rusak sebenarnya. Jadi hanya membantu menurunkan jumlah virus dengan menangkap tadi ya protein-protein yang ada di luar virus. Nah ini manfaat berdonor ya, saya yakin di paroki sudah sering ya mengadakan donor. Saya hanya refresh aja. Ternyata donor itu bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung karena membantu menurunkan kekentalan darah. Nah ini lumayan yang pengen diet ya, lumayan 450 cc yang keluar dari tubuh kita itu terbuanglah 650 kalori, lumayan nih. Bisa agak kurus ya, cepat kurus ini. Nggak usah pakai olahraga atau diet nih. Menurunkan risiko kanker juga ya, karena kita sering berdonor. Kemudian juga meningkatkan produksi darah. Jadi meskipun darah kita keluar, jangan khawatir kita jadi anemi. Kemudian kalau kita donor plasma, jangan khawatir antibodinya kita malah jadi turun. Saya jadi gampang sakit nanti. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Jangan khawatir karena turnover dari tubuh kita itu sudah ada keseimbangannya. Jadi semakin dia kurang, maka pabriknya akan memproduksi lebih banyak lagi. Dan itu pasti fresh semua ya, sel darahnya jadi lebih baru, ya antibodinya juga lebih banyak. Membuat kita jadi bahagia. Tadi Dr. Asi bilang ada hormon dopamin, endorfin, oksitosin. Nah itu juga kalau kita bisa membantu orang, kita pasti merasa senang ya. Dan bagian dari pemeriksaan kesehatan karena screeningnya kan banyak dan itu semua lumayan gratis. Jadi kita tahu kita kena hepatitis atau tidak, kadar kolesterol kita berapa, HB kita berapa. Nah itu kan lumayan ya. Kalau misalnya tiap 2 minggu nih plasma konvalesen, lumayan nih kita bisa melihat nih kita sehat nggak nih itu ya. Nah ini manfaatnya itu ya, mengetahui bisa mengetahui titer antibodi kita untuk SARS-CoV-2-nya juga, check up darah lengkap juga untuk tahu ini juga screening kan infeksi menular lewat transfusi darah, apakah kena hepatitis B, hepatitis C, HIV atau sifilis. Jadi kalau itu semua kita lolos berarti kita sehat nih, tidak kena apa-apa ya. Nah, siapa saja yang bisa berdonor plasma? Tentu orang yang habis terkena COVID ya, dan sudah sehat setelah 14 hari dia sembuh. Sembuh itu selesai isoman, dari swab negatifnya boleh. Kemudian pada saat sakit di opname tidak menerima transfusi darah atau plasma. Dan bukan OTG, jadi harus yang bergejala. Dan usianya antara 18 sampai 60 tahun, laki-laki. Jika perempuan belum pernah hamil, karena kalau sudah pernah hamil, ada anti HLA, anti HPA, anti HNA yang itu akan membahayakan jika diberikan ke pasien. Nah ini beratnya minimal 55 kilo, ini kayaknya Bu Margarita nggak bisa nih kayaknya, nggak ada 55 kilo nih. Terus tidak memiliki penyakit kronis yang berat, yang tidak terkontrol gitu ya. Nah ini jadi disarankan 14 hari setelah swab Anda negatif, setelah isoman, setelah bebas gejala, segeralah untuk bisa berdonor atau screening ya. Dan kalau lolos kan bisa diulangi tiap 2 minggu sekali ya, selang 14 hari. Beda dengan donor darah biasa mungkin tiap 2 bulan, tapi ini tiap 2 minggu kita bisa terus menerus ya berdonor. Jadi senang banget kalau bisa membantu sesama ya tiap 2 minggu ya. Nah kalau saya ingin donor gimana caranya? Ini banyak nih pertanyaan nih, saya pengen donor. Gimana caranya? Jadi ternyata banyak yang tidak paham. Jadi kalau dia memenuhi kriteria tadi, ya carilah PMI atau unit transfusi darah di rumah sakit yang melayani donor plasma konvalesen karena nggak semua PMI bisa melayani. Jadi kalau di Malang ini di PMI Jalan Buring, di UTD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar, kemudian yang dekat lagi juga sudah bisa di PMI Kabupaten Malang, PMI Kediri itu yang lumayan dekat ya. Nah, telepon terlebih dahulu supaya tidak bolak-balik tanya syaratnya apa. Kalau sudah janjian datang hari apa, jam berapa,
Ya, kemudian screening ya, isi dokumen, cek tensi, cek diambil darahnya nih ya. Kemudian setelah itu pulang, nah nanti akan dikabari kalau lolos untuk screening, bisa berdonor plasma konvalesen, akhirnya bisa datang ke PMI atau unit transfusi darah. Waktunya sekitar 1 jam sih sebenarnya ya, jadi tidak terlalu lama. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa 2 minggu lagi bisa kembali untuk berdonor lagi, screening lagi ya, diulangi lagi dari awal nih. Kalau sudah 2 minggu, tetap harus screening lagi itu ya. Karena kadang-kadang tidak lolosnya itu kadar antibodi COVID-nya itu kurang tinggi, karena mungkin pada saat sakit dia kurang bergejala atau sudah lebih dari 3 bulan, kadang-kadang malah sudah turun. Nah ini ada beberapa list, nanti bisa dilihat. Ini ada PMI, ada juga di rumah sakit. Jadi rumah sakit tidak semua. Kalau di Malang ini di Saiful Anwar Malang ya, yang bisa nih harus di Saiful Anwar Malang. Nah ini bisa lihat di website plasmahero.hub, daftar lokasi donor. Ini bisa diklik, ada lokasinya juga untuk membantu. Nah ini mungkin para Satgas COVID ini menanyakan gimana sih cara dapat plasma. Ini kan ada yang telepon, si A lagi opname nih di Panti Nirmala butuh plasma. Waduh, gimana caranya? Nah, kita cek nih kalau stok tersedia di PMI. Biasanya kan ada nggak golongan darah O di PMI? Oh, ada. Oke, berarti kita harus membawa blanko atau surat permintaan dari dokter yang merawat ke PMI atau unit transfusi darah yang melayani donor plasma konvalesen. Kita harus minta itu disertai dengan contoh darah pasien. Nah, blanko dan contoh darah pasien itu dibawa ke PMI. Jika ada stoknya, nanti di PMI akan dilakukan cross match ya, uji silang untuk melihat kecocokan darahnya. Nah, kalau udah cocok, akhirnya bisa dibawa dengan cool box dan expect karena harus bentuk beku ya. Ini bisa petugas rumah sakit, kalau tidak ada petugasnya bisa keluarga pasien. Nah, itu alurnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk ditransfusikan. Nah, gimana kalau stok tidak tersedia? Nah, ini akhirnya harus mencari pendonor plasma, ya mencari ke PMI atau biasanya ke kerabat ya yang paling cepat ya. Atau ada call center nih sebenarnya dari plasma konvalesen ini, dari Satgas COVID di Indonesia, call centernya 117 extension 5. Cuman ini mereka hanya mengarahkan ke PMI, bukan membantu mencarikan pendonor. Nah, kalau sudah dapat pendonor, kita edukasi untuk telepon ke PMI, ya tadi untuk melengkapi syarat-syaratnya, gitu. Kadang-kadang syaratnya swabnya tidak ada, akhirnya tidak bisa donor. Nah, itu yang tergantung syarat dari PMI atau unit transfusi darah. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, melakukan screening, kalau lolos bisa donor. Nah, ini akhirnya plasma bisa diambil oleh petugas rumah sakit atau keluarga pasien dengan membawa blanko dan sampel darah pasien itu tadi ya. Nah, nih, dan kita bisa amazing banget ya, satu pendonor itu sebenarnya bisa menyelamatkan nih 2-3 pasien ya. Kenapa? Karena satu orang itu bisa menghasilkan 400-600 cc kantong plasma konvalesen ini, sedangkan satu kantong isinya 200 cc. Jadi ini kan ada 2-4 kantong ya. Jadi benar-benar senang banget kalau satu orang bisa membantu menyelamatkan 2-3 nyawa ya. Itu sangat-sangat ini ya, senang sekali. Terus ada yang bertanya, ini nggak ada permintaan nih dok, apa saya nggak usah donor ya gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kenapa? Nah, karena plasma itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kita bisa membuat bank plasma di PMI atau unit transfusi darah. Jadi nggak usah khawatir plasma kita kebuang atau nggak kepake atau expired, ya, karena dengan suhu simpan seperti ini bisa sampai 3 bulan. Kalau lebih dingin lagi bisa sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Jadi pasti bermanfaat lah, tidak sampai hanya 2 hari, 5 hari nggak kepake dibuang. Jadi jangan ragu-ragu karena plasma Anda itu pasti akan sangat dibutuhkan, apalagi di masa pandemi ini yang kita tidak tahu ya kita akan sampai berapa peak ini ya.
Nah, jadi ini ya, silahkan mungkin bisa cek di plasmahero.help, kita bisa bantu kalau pengen mendonorkan plasma, bisa tinggal klik, nanti akan masuk ke database kami, dan kami sejak awal berdiri sangat-sangat menjaga privasi kerahasiaan dari pendonor. Kita tidak pernah men-share nomor WA dari pendonor karena kita tahu itu adalah tidak etis dan sangat-sangat privasi. Jadi di sini ada memang data-data yang sangat dibutuhkan, yang memang sangat digunakan untuk proses screening. Jadi misalnya berat badan, kapan swab negatifnya, itu ya, supaya kita bisa tahu ini pendonor ini eligible nggak sih, memenuhi syarat nggak sih untuk berdonor plasma. Jika dia memenuhi syarat, kita akan menghubungi dan mengarahkan ke PMI sesuai domisilinya. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, misalnya berat badannya kurang, itu akan kita beritahu bahwa Anda tidak bisa berdonor plasma. Ini ya, jadi di website ini ada donorkan plasma, ada gerakan 1000 labu plasma. Nah, ini gerakan 1000 labu plasma ini sudah kami jalankan sejak Februari ya 2021. Intinya kita ingin berkampanye, meskipun kita bukan pendonor ya, saya sendiri pun bukan penyintas ya. Jadi tidak hanya di dunia maya, tetapi di dunia nyata juga diharapkan bisa berkampanye dengan memakai kaos ini. Jadi dan sangat senang sekali ya para pendonor itu bangga dengan memakai kaos ini, karena mereka juga bisa mengkampanyekan pada saat donor mereka memakai ini ya. Jadi buat para pendonor ini, mereka bisa pada saat donor itu membingkai di Twibbon, mengupload di Instagramnya, kita tandai plasmahero.id, kemudian mengisi Google Form, dan dari Google Form itu kita akan mengirim t-shirt dan 3-ply maskernya. Dan ini di Instagram Gerakan 1000 Labu sudah sekitar mungkin lebih dari 200 ya, 300-an yang sudah kita kirim ini untuk gerakan ini ya. Nah, jadi ini kita tidak henti-hentinya membantu untuk mengedukasi baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Mungkin itu sedikit dari kami tentang berdonor plasma konvalesen ini. Jadi sebenarnya kita tuh hanya relawan ya. Kita mungkin tidak punya waktu, tapi kita punya nurani ya, yang menggerakkan kita semua untuk melakukan kegiatan ini. Mohon izin ada sedikit video. Ini nggak ada suaranya ya. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Suaranya tidak keluar, dokter. Ya, sebentar. Ya, 23 tahun. Sudah keluar ya, Bu? Sudah, dokter. Ya. Nama saya Andika Panjarwanto, saya berusia 23 tahun, merupakan penyintas COVID yang sudah berhasil sembuh pada Desember 2020 kemarin. Alasan saya mau mendonorkan plasma saya adalah ketika saya sakit, saya benar-benar merasakan bagaimana tidak enaknya mengalami COVID, sehingga saya berjanji pada saat itu bahwa ketika saya sembuh, saya akan mendonorkan plasma saya. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, jangan malu apabila kita pernah terinfeksi COVID. Justru ini merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat membantu teman-teman kita yang sedang berjuang melawan COVID dengan cara mendonorkan plasma kovalen kita ini. Ya, karena stigma itu masih tetap ada sampai sekarang, jadi dianggap penyintas itu sebagai aib atau sesuatu yang harus ditutup-tutupi ya. Masih ada seperti itu, jadi senang sekali Kak, saya dengan kegiatan seperti ini membantu kita untuk mengedukasi bahwa kita kena COVID itu sebenarnya anugerah ya. Dengan COVID ada sisi positifnya. Kita bisa ternyata mendonorkan plasma kita yang membantu penyembuhan, proses penyembuhan dari pasien yang sedang berjuang untuk sembuh di rumah sakit. Mungkin itu sekilas dari saya. Mohon maaf jika terlalu lama ini.
Dan di sini mohon izin Bu Margareta, saya ada satu penyintas yang sudah sering berdonor, mungkin bisa memberikan testimoninya, Pak Johan Tamin dari Jakarta ini ya. Silakan dokter. Ya, ini ada Pak Johan Tamin, silakan Pak Johan. Beliau ini plasma hero ya, yang sudah berkali-kali mendonorkan plasmanya, juga giat di Jakarta untuk apapun ya, gerakan kemanusiaan ya Pak, untuk tabung oksigen, untuk segala yang berhubungan dengan plasma konvalesen juga. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Aryani, Dokter Aryani ya. Dokter yang sangat saya respect ya, dan emang secara bisa dibilang ini semua anugerah ya. Perjalanan saya bisa ketemu dengan Dokter Aryani dan menjadi relawan di Plasma Hero ini. Selamat malam juga pada rekan-rekan semuanya yang bergabung di acara ini. Terima kasih sekali ya, saya diberikan waktu untuk sedikit bersharing tentang apa yang saya alamin ya. Jadi awal ceritanya itu dari bulan Desember pada saat saya terkena positif COVID ya. Kemudian saya satu keluarga dirawat di rumah sakit dan gejala saya cukup lumayan berat karena saya sempat agak sesak ya. Kemudian di awal Januari, tepatnya tanggal 5, saya mencek kembali ya, itu hasil negatif yang kedua kali ya. Setelah tanggal 24 malam Natal itu ya thanks God ya, saya dengan istri itu negatif. Sedangkan 2 anak saya masih positif, dan kami tetap harus namanya bingung juga sih, kalau dirawat di rumah sakit kasihan anak-anak, siapa yang ngurus nih di rumah sakitnya kan, karena kita satu kamar berempat waktu itu. Dan akhirnya ya kami memutuskan, dokter bilang ya udah boleh isoman, ya udah kita isoman, dan kita membagi tugas yang salah satu anak cewek dengan saya tidurnya, dan anak yang cowok dengan mamanya, dan kita mencoba tanggal 5 Januari itu kita tes lagi kayaknya 14 hari lagi kan gitu. Begitu kita tes lagi, nah anak yang wanita sudah negatif, anak yang pria masih positif gitu. Tadi kita berpikir wah jangan-jangan kita positif lagi nih semua 4-4-nya gitu kan, seperti itu. Ternyata emang puji Tuhan tinggal yang positif yang pria ya, dia lebih lama seperti itu. Tapi it's okay katanya, karena selama isoman itu tidak apa-apa. Oke, singkat waktu, pada saat itu saya sebagai orang yang awam, saya sama sekali tidak mengerti apa itu plasma. Karena yang saya tahu saya adalah pendonor darah biasa seperti itu. Dan kemudian pada saat itu teman-teman di komunitas kami juga ada yang bilang katanya kasih broadcast lah tentang plasma. Waktu itu saya tidak menghiraukan, saya pikir apa ini kan gitu. Nah kemudian 1-2 kali dikasih seperti itu, dan kemudian saya dapat tuh waktu itu kalau nggak salah sih dari istri saya, dia dapat dari orang lain, dia bilang katanya boleh nih donor plasma ini nih kan, dari yang Plasma Hero kan. Kemudian saya waktu itu nggak tahu gimana tergerak gitu ya. Akhirnya saya mencari tahu apa itu plasma gitu, dan kemudian saya melihat ini sangat baik ya, seperti yang kita diajarkan ya di firman ya gitu, di Matius juga kan dibilang kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Jadi saya pikir wah ini menarik nih, artinya kita bisa mengasihi orang ya, seperti itu. Kayak tadi yang Dokter Aryani bilang, nyawa itu urusan Tuhan, tapi menyelamatkan orang lain ya, menyelamatkan manusia adalah urusan kita juga ya, seperti itu. Oke, akhirnya saya mencari tahu, dan kemudian saya kontak waktu itu Dokter Aryani, dan kemudian saya tanya pada beliau gimana caranya, dan kemudian beliau meng-guide saya untuk donor seperti itu caranya ya. Singkat cerita waktu itu juga langsung ada yang minta kepada saya ya, karena saya golongan darah A ya. Kemudian ada yang minta, katanya dia punya saudara ya, kebetulan saat ini ada di ruangan HCU seperti itu, dan kemudian dia minta tolong, katanya ada komorbid diabetes, dan kemudian saya bilang oke boleh ya kan, langsung segera tuh waktu itu donor pertama saya tadi seperti yang tadi di pertama video dari Dokter Aryani itu diri saya ya, pada saat saya testimoni pertama pada saat disuntik, wah itu luar biasa. Jarumnya gede ya gitu, karena pembuluh darah saya besar ya, thanks God ya, pembuluh darah saya besar, jadi saya bisa donor lagi 14 hari kemudian seperti itu. Nah kemudian ya udah, setelah saya donor saya dapat kasih ke penderita COVID tersebut, dan wah thanks God banget tuh teman-teman, di sini luar biasa sekali ya. Saya
dikontak waktu itu lusanya dikontak oleh istrinya, dia bilang katanya, Pak, terima kasih ya Pak Ali sudah berangsur membaik, dan dokter bilang katanya lusa itu bisa pindah ke kamar biasa. Wah, itu sesuatu hal yang sangat semacam kayak apa ya, booster lagi buat saya, di mana wah luar biasa sekali, saya bisa membantu orang, saya bisa menyelamatkan orang, seperti itu, seperti yang tadi dipesankan Dokter Aryani ya. Dan yang paling luar biasanya adalah apa? Sebelumnya si istri ini udah panik karena lihat kondisi sang suaminya, dan di mana masih punya dua anak yang wanita yang masih kecil-kecil, ya bisa kebayangkan gimana seorang istri dan seorang ibu yang merasa gimana nih suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan begitu membaik dan kemudian bisa sembuh, ya, wah mereka benar-benar berterima kasih banget ya, sampai waktu itu saya nggak tahu gimana caranya dia bisa dapat alamat saya, dikiriminlah makanan, dikiriminlah buah, seperti itu kan. Terus mengucapkan terima kasih ya, saya bilang it's okay ya kan gitu, ini kan semua rencana Tuhan lah, saya bilang ya. Dan kemudian yang sangat mengharukan buat saya adalah di sini teman-teman ya, ini mungkin saya akan berbagi satu WhatsApp ya pada teman-teman. Ini seorang cucu ya yang mencari plasma buat neneknya, omanya ya, seperti itu. Nah di sini lihat ya, di sini ya. Dia bilang katanya, tuh, aku mau mengucapi ya terima kasih sekali lagi atas bantuan donor plasma kemarin. Oma saat ini sudah dalam masa pemulihan dan beberapa hari boleh isolasi mandiri di rumah. Nah, kondisinya gimana? Ya ini, waktu saya tanya tuh, waktu beliau dirawat ya, gitu. Kondisinya sudah pakai oksigen, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi paru-parunya putihnya sudah banyak sekali, seperti itu. Ya, sampai dibilang kondisinya paru-parunya sudah seperti ini. Wah, itu saya benar-benar bersyukur sekali bahwa bisa menolong kembali ya dari seorang oma yang usianya 70 tahunan, seperti itu. Dan dari situ saya bertekad saya mau jadi relawan ya. Makanya waktu itu saya hubungin Dokter Aryani, dokter apa yang bisa saya bantu di Jakarta buat Plasma Hero ya, itu saya akan lakukan seperti itu ya. Jadi seperti yang kita diajarkan juga ya, kasihlah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itulah tugas saya juga, mengedukasi juga beberapa teman-teman di mana yang mereka para penyintas ya, di mana emang banyak sekali daripada para penyintas ini masih berpikir bahwa kalau saya donor plasma saya, maka nanti imunitas saya akan turun dong, seperti itu. Maka nanti saya bisa kena lagi dong, kalau misalnya imun saya turun, saya bisa kena lagi dong gitu. Jadi inilah yang saya harus edukasi kepada mereka. Dan emang sih nggak semuanya berhasil ya, ada beberapa yang masih tetap bersikeras bahwa dia tidak mau donor. Ya udah, kita mau bilang apa? Yang penting saya sudah berusaha untuk mengedukasi dia, sudah menyentuh sisi kemanusiaannya pun dia tidak bergeming, is okay ya. Saya percaya masih banyak sekali orang-orang baik yang ada di Indonesia ini yang mau menolong. Ya, makanya saya bilang saya respect sekali dengan Dokter Aryani, di mana ya beliau bisa menjadi founder daripada Plasma Hero ini, bisa mengumpulkan para relawan dan kemudian membuat website yang dimana membantu ya para penderita COVID untuk mendapatkan plasma yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi teman-teman, saat ini bagi teman-teman yang sudah penyintas ya gitu, ayo sebelum 3 bulan segera donor ya untuk plasmanya ya, itu sangat membantu sekali. Ayo kita selamatkan orang-orang, saudara-saudara kita ya di sekeliling kita ini yang di mana mereka butuh. Dan bagi mungkin yang saat ini permintaannya nggak gitu banyak ya plasma ya, gitu, seperti yang tadi Dokter Aryani bilang, jangan berpikir bahwa nggak ada permintaan ya udahlah saya nggak donor. Jangan, biarkan itu tugas PMI. Jadi kita mendingan kita taruh plasma kita di PMI ya, pada saat ada yang membutuhkan langsung mereka bisa salurkan. Karena kebayang pada saat happy kemarin kan kita nggak tahu ya, kemarin gelombang kedua ini sudah kita laluin dan kita tidak tahu gelombang, ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan, seperti itu. Lebih baik kan bagi teman-teman penyintas ya, ayo ya donorkan, dan kemudian manfaatkan waktunya. Karena waktu saya mulai menganalisa dari saya sejak negatif ya 14 hari, terus kemudian 14 hari ke depan kan saya tes lagi kan, terus kemudian
mencari tahu segala macam, ya kan itu saya kemakan waktu cukup lumayan, kalau nggak salah hampir 1 bulanan seperti itu, sehingga saya cuma bisa mendonorkan plasma saya cuma 4 kali, teman-teman. Itu pun 4 kali, itu saya masih beruntung yang keempat kalinya itu udah lewat dari 3 bulan, teman-teman. Gitu. Harusnya kan saya 2 minggu sekali kan bisa, kalau kita hitungnya dari sejak negatif 14 hari, ya hitung-hitung itu ya bisa inilah 5 kali ya, gitu, maksimum 6 kali ya, seperti itu. Nah, 5 kali ya, bahkan kalau masih titernya masih bagus, ada yang bisa sampai belasan kali loh ya, yang saya lihat ada di grup plasma kita, luar biasa sekali itu, sampai saya ngiri. Saya bilang, waduh, mau banget nih saya seperti itu ya, karena bisa menyelamatkan banyak sekali orang yang membutuhkan gitu. Dan teman-teman, satu hal yang nggak bisa kebayangkan dengan apa-apa, pada saat kita bisa melihat orang-orang yang menderita COVID itu, mereka yang tadinya di HCU yang pakai oksigen, terus kemudian mereka berangsur membaik, itu luar biasa sekali. Pada saat saya pun udah tidak bisa mendonorkan, saya mencari orang-orang yang butuh ini, yang mereka kontak saya, dan kemudian saya mencari lewat Dr. Aryani juga, lewat beberapa teman-teman, dan kemudian kita pertemukan, dan kemudian mereka update ke kita, Pak, makasih ya, gitu, ya sudah sembuh ya pasiennya seperti ini. Satu lagi yang luar biasa adalah sampai waktu itu plasma saya itu bisa sampai ke Semarang loh, teman-teman. Bisa sampai ke Semarang ya, itu benar-benar luar biasa, tapi emang sepertinya telat ya, begitu. Jadi begitu udah nyampe, terus kemudian udah terima oleh pasiennya, dan kemudian sudah negatif ya, gitu. Tapi terjadi yang dia mungkin karena dia udah ada masalah di dalamnya ya kan, sehingga terjadi kayak badai sitokin kali ya mungkin ya, seperti itu. Dan sehingga mengakibatkan dia dipanggil Yang Maha Kuasa seperti itu. Tapi hasil dari PCR-nya sudah negatif seperti itu. Sangat disayangkan sih telat ya teman-teman ya. Jadi saya bersyukur banget ada di wadah Plasma Hero ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di sini pun ya, kembali saya menghimbau ya, ayo kita sama-sama menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Johan Tamin, terima kasih Dr. Aryani. Nah, tibalah saatnya untuk kita masuk sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita gunakan kesempatan indah ini untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan, mungkin bisa langsung atau ditulis di kolom chat. Tapi yang pasti di kolom chat masih kosong, jadi lebih baik langsung saja. Silahkan Bapak Ibu. Oh, sudah ada beberapa ini yang sudah ada yang bertanya. Bu Katarina akan dibaca sendiri? Ada di sini? Dibacakan saja. Oh, harusnya baca sendiri lebih asik loh, Bu. Yang pertama, dokter, berarti yang sudah hamil benar-benar tidak bisa donor kalau walau keinginan walau keinginan untuk donor besar. Pertanyaan yang kedua adalah untuk Dr. Aryani, ketika kami terpapar, yang saya khawatirkan adalah anak kami yang ABK autis, yaitu usianya 9 tahun, di mana ia tidak bisa ungkapkan rasa apakah anosmia, sakit kepala, dan lain-lain. Dan untungnya ia sehat hingga kini. Pertanyaannya, tanda-tanda apa yang sangat tampak karena tiap penderita beda gejala, sehingga kami bisa peka bila ABK kami bergejala. Silakan dokter. Iya, terima kasih. Jadi memang benar kalau wanita sudah pernah hamil ya, sudah pernah hamil, baik itu nanti dia mungkin jadi punya anak atau abortus, yang penting dia pernah hamil itu memang tidak bisa untuk berdonor. Karena di dalam darah, ini khusus untuk plasma ya, untuk plasma konvalesen. Karena di dalam darah ibu yang sudah pernah hamil itu ada antigen, antibody, anti HLA, anti HNA, anti HPA. Nah itu kalau di
dipaksa untuk ditransfusikan ke pasien itu akan berakibat fatal, nanti akan menimbulkan reaksi transfusi ya. Sebenarnya sih ada toolnya untuk mendeteksi antibodi tersebut. Apakah ibu ini kadang-kadang kan kalau sudah puluhan tahun dari hamilnya mungkin bisa, cuman yaitu mahal ya, itunya kitnya untuk mendeteksi itu. Jadi memang malah cost-nya jadi lebih besar. Akhirnya PMI mengatakan laki-laki saja atau wanita yang belum pernah hamil. Itu. Jadi malah membahayakan. Jadi jangan memaksakan atau malah mungkin tidak jujur gitu ya. Soalnya pernah ada itu yang beberapa yang ke kami mendaftar terus tapi saya sudah pernah punya cucu ini. Oh iya maaf tidak bisa loh, kenapa tidak bisa protes ini ya orangnya. Jadi senang banget, mereka sebenarnya antusias tapi karena keterbatasan itu tadi jadi tidak bisa. Kemudian untuk anak memang COVID ini 1000 wajah, jadi pada anak itu sangat tidak khas, tidak seperti dewasa yang kadang ada demam, batuk, kemudian sesak, gitu ya. Pada anak tuh kadang-kadang malah tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada sesak, malah datangnya dengan diare, dengan mual, ada kelainan kulit, sakit mata. Nah itu yang sering akhirnya kecolongan kita di rumah sakit ya, dianggap nggak ada gejala itu, ternyata loh di tes swab antigen kok positif, seperti itu ya. Jadi memang sangat-sangat tidak pasti pada anak, jadi memang disarankan dicek saja swab antigennya ya untuk memastikan itu. Karena kita nggak bisa, nggak ada demam kok, nggak ada batuk, kayaknya dia kayaknya pada anak tuh tidak bisa seperti itu. Jadi memang untuk memastikan lebih baik swab antigen karena gejalanya tidak khas ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin Dokter Asih mungkin mau menambahkan. Terima kasih pertanyaannya dari kalau saya sih menambahkannya itu kalau misalnya anaknya sakit atau misalnya tidak ada yang terdekat sakit, ya anaknya diajak tidur dan tidur itu aja. Demikian jawaban Dokter Aryani dan Dokter Asih. Nah, pertanyaan yang berikutnya, Dokter. Untuk kembali mengingatkan, yaitu ada batasan usia, adakah batasan usia untuk bisa berdonor? Silakan Dokter. Dokter Asih mungkin. Monggo Dokter Aryani aja. Ini donor PK ini yang tanya ini soalnya. Iya. Oh iya. Iya, batasannya 18 sampai 60 tahun ya. Jadi kalau di atas 60 agak-agak sulit karena memang sangat-sangat dijaga. Jangan sampai dengan berdonor itu malah membahayakan kondisi pendonornya gitu. Kadang kan kok dipersulit sih, syaratnya banyak banget, nggak kayak kita donor biasa itu ya. Karena memang benar-benar yang dibutuhkan itu adalah keselamatan dari pendonor dan keamanan dari penerima darahnya itu. Makanya kenapa screeningnya harus lebih dibanding donor biasa. Ada yang terutama itu yang nggak lolos itu kalau screening kadar antibodi COVID-nya itu. Jadi banyak yang nggak lolos karena nggak bisa donor karena sudah rendah kadarnya. Jadi meskipun dia udah lolos HB-nya bagus, tensinya bagus, nggak ada sakit, kemudian hepatitis apa segala negatif, tetapi akhirnya nggak bisa donor. Jadi memang tidak semua yang dilakukan screening itu bisa akhirnya lolos untuk berdonor. Itu yang sering mereka kadang juga protes, loh ternyata saya ini udah datang ke PMI nggak mesti bisa donor ya dok. Iya nggak mesti karena tergantung kadar antibodi yang dicek itu, diperiksa itu. Kalau rendah ya akhirnya nggak bisa karena memang yang dibutuhkan untuk bisa mengobati, menyembuhkan, membantu menyembuhkan itu adalah yang kadarnya tinggi ya. Dan sebenarnya plasma konvalesen ini adalah terapi tambahan, jadi bukan terapi utama sebenarnya. Jadi tidak diberikan pun sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi itu semua adalah pertimbangan dari dokternya. Karena kita tahu COVID ini obat apapun masih belum ada yang pasti ya. Meskipun yang sekarang remdesivir atau segala macam, malah yang oseltamivir juga sudah ditarik itu ya. Kemudian apalagi ivermectin. Jadi semuanya sebenarnya masih belum pasti. Jadi di tengah ketidakpastian ini ya
biasanya sebagai terapi tambahan untuk plasma konvalesen ini, karena sebenarnya penelitiannya itu ada yang menyatakan efektif, ada yang menyatakan tidak efektif. Nah, di Indonesia ini sebenarnya kita menunggu nih, sudah ada penelitian sebenarnya sejak tahun lalu ya, selesai bulan Januari Februari 2021 itu penelitian di 8 rumah sakit besar di Indonesia, termasuk Saiful Anwar ikut juga. Jadi dari Eijkman, dari Balitbangkes, Kemenristekbrin itu sebenarnya sudah melakukan penelitian multisenter itu. Nah, kita menunggu nih rekomendasi dari kumpulan rangkuman dari penelitian rumah sakit besar itu bagaimana, apakah direkomendasikan pemberian plasma ini atau tidak. Nah, itu ya. Jadi bisa saja suatu saat terapi plasma konvalesen ini akhirnya tidak direkomendasikan itu, atau mungkin sebagai terapi tambahan saja, tidak yang wajib atau seperti apa. Nah, itu semua masih namanya COVID ini sangat dinamis ya. Jadi sangat cepat perubahannya, terapi-terapi pun dalam bulan juga bisa berubah itu ya. Jadi ya namanya barang baru ya, kita sama-sama belajar juga, dan kami juga mengedukasi kalau memang ini bukan terapi utama, jadi semua harus atas petunjuk dokternya. Kita nggak bisa memaksakan untuk diberikan, atau orang keluarga juga bisa menolak, misalnya, oh saya nggak mau keluarga saya diberi plasma, itu juga haknya dari si pasien sebenarnya. Ada juga yang menolak ternyata ya dokter ya? Iya ada, itu ada informed consent ya kan, setiap terapi yang diberikan ke pasien pasti meminta persetujuan dari keluarga, apapun itu semuanya. Jadi keluarga berhak menolak jika memang tidak berkenan itu ya. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi dari Pak Joko, sekarang juga dari Pak Joko. Plasma apa bisa dibawa ke tempat yang jauh, dokter? Misal ke kota Medan, karena permintaan orang tua di Medan. Lalu bagaimana caranya? Iya, saya jawab dulu satu nih ya. Silakan dokter. Itu memang sudah sering antar PMI itu bisa mengirimkan plasmanya. Jadi dari DKI Jakarta ke Ambon, dari DKI Jakarta ke Irian Jaya, ke Sulawesi, kayak gitu. Mereka sudah terbiasa untuk mengirim dalam bentuk beku ya. Jadi itu harus suhunya juga harus benar-benar terjaga, packagingnya juga harus benar-benar terjaga supaya pada saat sampai di sana tidak rusak gitu ya. Tapi itu semua memang tergantung PMI-nya, apakah teknisnya mereka bisa atau tidak, karena kan harus lewat udara gitu ya, biasanya dititipkan lewat maskapai Garuda kayak gitu, yang mereka sudah terbiasa membawa benda-benda seperti itu kan memang harus khusus ya, ininya penyimpanannya, dari perjalanannya juga nggak boleh cair seperti itu ya. Jadi memang bisa, jadi seperti tadi Pak Johan juga Jakarta bisa ke Semarang, jadi bisa lewat darat. Kalau misalnya bisa dijangkau lewat darat itu juga bisa menggunakan kurir atau petugas dari rumah sakit atau dari PMI, itu nanti teknisnya tergantung dari PMI-nya. Jadi nanti itu antar PMI biasanya, ya, kalau PMI ke rumah sakit biasanya tidak bisa kecuali ada kerjasama, sudah ada MOU antara PMI dengan rumah sakit tersebut. Tapi biasanya antar PMI nanti keluarga yang akan mengambil di PMI di mana si pasien itu ada. Nah, pada saat di PMI yang di rumah sakit pasien itu akan dilakukan uji kecocokan darahnya itu. Nah, bisa aja ternyata nggak cocok, akhirnya nggak jadi. Tapi ya karena sudah terlanjur dikirim, akhirnya pembiayaan tetap dibebankan ke keluarga pasiennya. Kita lanjut dokter. Pada orang yang sudah sembuh dari COVID, apa virus itu betul-betul mati permanen atau bisa kambuh lagi? Silahkan dokter. Iya, jadi kalau yang sekarang itu kan 10 hari selesai isoman ditambah 3 hari bebas gejala, itu memang dikatakan bahwa sudah tidak bisa menular lagi. Jadi meskipun tidak dicek swab antigen, swab PCR, itu dianggap sudah di dalam tubuhnya itu dia tidak bisa menularkan lagi virus COVID-nya
itu ya, asal memang sudah bebas gejala 3 hari, jadi dianggap itu aman. Jadi betul-betul tidak bisa menginfeksi lagi. Nah itu ya, jadi memang benar-benar sudah mati. Kebanyakan kambuh lagi itu bukan karena virus yang lama, tetapi varian yang baru. Jadi dia reinfeksi lagi biasanya dengan varian yang baru, jadi bukan dengan yang lama. Karena tubuh itu mempunyai sel memori ya di dalam sumsum tulangnya, jadi dia bisa mengenali bahwa oh ini ada yang masuk lagi nih, jadi tentaranya keluar sudah spesifik, tentaranya kuman A, virus A, tentaranya yang keluar si A gitu. Jadi sudah ada sel memorinya di sumsum tulang. Nah, yang jadi masalah adanya reinfeksi itu, jadi ada varian yang baru itu yang menyebabkan tubuh belum punya stok tentara yang baru nih, jadi akhirnya dia kena lagi. Gitu. Berikutnya yang di kolom chat, Bu Katarina memberikan sharingnya, yaitu dari pengalaman Bu Katarina, karena takut ketularan, anak diberi vitamin atau booster ekstra. Tapi bocah jadi sangat aktif, sehingga waktu itu adalah harus konsul kepada dokter spesialis kejiwaan untuk mengembalikan jam tidur ABK saya yang terbalik. Karena mau diajak berenang atau lari-lari ke lapangan saat kami sedang isoman. Iya. Iya. Tanggapan dokter, silahkan. Iya, jadi memang ada beda ya Bu Katarina antara sebelum dan sesudah diberikan vitamin memang jadi lebih aktif ya, memang benar ya. Karena pemberian vitamin itu ya, jadi bisa saja vitaminnya itu hanya sehari sekali, mungkin di pagi hari, jangan di sore atau pada jam-jam dia yang harusnya tidur agak lama, itu bisa. Ya, alternatif pertama seperti itu. Alternatif keduanya bisa saja dengan imunitas itu tadi yang seperti disampaikan Dokter Asih ya, kita makan makanan yang bergizi, itu aja sebenarnya sudah cukup. Dijuskan, dia senangnya buah apa, sayur apa, itu sebenarnya kalau dia nggak ada masalah dengan makannya, mending diperbanyak itu saja, karena itu akan lebih bagus, alami, dan mungkin tidak berefek seperti vitamin itu ya. Itu sih mungkin alternatif yang kedua, itu yang bisa dilakukan supaya tidak lebih super aktif lagi gara-gara minum vitamin yang macam-macam itu ya. Ya, kalau saya tambahkan ya berarti sore diajak bubuk aja, lagi-lagi saya ajak bubuk supaya kembali kan untuk tadi jadwal tidur dan sebagainya tadi. Itu juga sehat. Solusinya mudah ya, dokter ya. Diajak bubuk ya. Ya. Cuman mungkin ABK ini agak susah mungkin ya. Tenaganya terlalu berlebihan soalnya ya. Jadi kalau tidak disalurkan, misalnya dia nggak sampai capek ya, mungkin nggak bisa tidur ya. Mungkin begitu ya Bu Katarina ya. Iya. Iya benar, terima kasih. Saya kembali memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, teman-teman langsung bertanya secara spontan. Sebelum nantinya adalah dua dokter akan memberikan closing statement-nya. Silakan Bapak Ibu. Adakah? Kayaknya semuanya sambil meresapkan di dalam jiwa, raga, dan sanubari untuk kemudian mereview kesehatannya, mereview pola hidup sehatnya, mencocokkan dengan apa yang tadi Dokter Asih sampaikan. Sudah benar enggak ya? Atau kebalik-kebalik ritme saya beraktivitas? Baik, karena dari peserta tidak lagi ada pertanyaan, sepertinya sharing dari Dokter Aryani dan Dokter Asih sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kami masing-masing untuk kemudian menjadi, kita akan menginformasikan dan menyebarkan informasi ini kepada keluarga, rekan-rekan yang lain, dan sebagainya. Tapi indahnya bila kemudian andaikan diperbolehkan materi dari Dokter Asih dan Dokter Aryani bisa dikirimkan
via panitia, supaya kemudian nanti kami bisa share juga kepada warga yang lain. Terima kasih sebelumnya, Dokter. Ya. Baik. Ya, terima kasih banyak. Dokter Aryani dan Dokter Asih, sebelum kita akhiri kegiatan ini, maka mohon berkenan Dokter Aryani dan Dokter Asih memberikan closing statement-nya kepada kami semua. Silakan, Dokter. Silahkan Dokter Asih dulu, Dok. Oh iya, makasih. Ya, jadi kita tidak tahu masa pandemi ini sampai kapan. Yang kita tahu bahwa kita harus tetap sehat. Ya, tetap sehat. Kemudian yang belum terdampak, belum terpapar COVID, ya harus tetap dipertahankan untuk tidak sakit, tidak terpapar COVID, dan bisa berdonor secara reguler, donor biasa, donor darah biasa, itu pun juga bermanfaat bagi masyarakat. Kalau yang sudah terpapar, silahkan dengan Bu Aryani, gitu ya. Kalau yang belum terpapar, atau itu bisa ke PDDI. Di situ juga ini tadi saya lihat ada Pak Poryadi juga. Yes. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Asih. Silakan, Dokter Aryani. Ya benar, melanjutkan dari Dokter Asih tadi ya. Jadi jika di sekitar kita ada penyintas yang sudah sembuh dari isomannya, selesai 2 minggu untuk isoman dan bebas gejala, nggak ada salahnya kita edukasi bahwa di dalam darahmu itu ada plasma yang mungkin sedang dibutuhkan oleh banyak orang dan bisa membantu menyembuhkan mereka-mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Nanti kalau sekarang pun mungkin suatu saat pasti dibutuhkan lagi ya. Jadi jangan sia-siakan waktu emasmu ini untuk bisa membantu sesama selama kita bisa ya. Dan sekarang jangka waktunya tidak 3 bulan tetapi bisa 6 bulan. Jadi lumayan agak ini. Tetapi karena jika gejala kita tidak terlalu berat, mungkin kita hanya punya waktu 1, 2, 3 bulan maksimal ya, seperti Pak Johan tadi. Jadi ya itu pun Pak Johan juga lumayan, gejalanya berat itu hanya sampai 3 bulan. Jadi gunakanlah waktu kita selama kita mampu membantu sesama, kenapa tidak. Jadi jangan anggap kena COVID ini sebagai aib atau sebagai hukuman atau sebagai sesuatu yang membuat kita sedih ya, malah itu membuat kita bisa melakukan sesuatu untuk sesama. Dan kalau tidak lolos screening donor plasma konvalesen, kita bisa langsung ke donor plasma biasa. Jadi kalau kita nggak lolos, jangan merasa bersedih. Karena udah screening bisa lanjut nih ke donor darah biasa, jadi nggak usah di screening lagi ya kan. Kita tetap masih bisa membantu sesama lah, ya, seperti itu. Karena kita udah bisa merasakan screening kayak apa, lanjut aja donor darah biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya merasa senang sekali bisa diundang di sini. Kami dari plasmahero.id sangat-sangat senang dan sangat terbuka sekali jika mungkin ada komunitas atau apa, kita akan bantu untuk edukasi juga semampu kita. Kita bersama-sama bergandengan tangan, berjuang melawan pandemi ini supaya segera selesai, begitu ya Bu Margareta, Romo Adam, dan semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dokter Aryani, terima kasih Dokter Asih atas paparannya, himbauannya, motivasinya, dan terakhir adalah mengetuk hati setiap warga yang sudah menjadi penyintas untuk kemudian berbagi kasih kepada yang lain yang masih membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Dokter Aryani, terima kasih Dokter Asih. Selanjutnya adalah sambutan penutup sekaligus doa penutup dan berkat dari Romo Paroki kita, Romo Adam. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Margarita. Terima kasih kepada Dr. Asih dan Dr. Aryani ya, yang berkenan untuk memberikan pencerahan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, tapi lebih-lebih memberikan pengalaman yang sungguh berarti bagi kami, khususnya untuk Satgas COVID Paroki, dan juga saudara-saudari yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Saya lihat ada juga dari Jakarta, bahkan ada
ada dari Probolinggo, ada dari Banyuwangi, yang juga ikut terlibat pembicaraan diskusi kita. Kita berharap bahwa apa yang menjadi pembicaraan kita malam hari ini lalu bisa tersebar dan semakin banyak orang yang tergerak untuk akhirnya mau donor darah, tapi juga donor plasma. Dr. Aryani dan Dr. AC di paroki kami itu memang ada donor darah rutin. Itu di bawah bidang pelayanan Ibu Cindy yang mengatur sedemikian rupa untuk donor darah. Besok Minggu kita juga akan ada donor darah. Hanya waktu COVID ini lalu banyak yang diundur waktunya. Karena juga banyak yang sedang vaksin. Jadi sekali lagi terima kasih pada Dr. Aryani, Dr. Asih untuk perjumpaannya pada malam hari ini yang tentu saja akan menginspirasi, meneguhkan, menguatkan, dan mengetuk kami semua untuk ikut ambil bagian dalam situasi pandemi ini untuk berbagi kasih. Dan memang di Satgas kami sudah ada beberapa unit yang membantu, ada unit medis, ada unit untuk bakti sosial, ada unit untuk membantu secara rohani, secara psikologis, dan juga unit untuk gerak cepat kalau ada sesuatu supaya lalu bisa membantu. Dan juga ada humas tentu saja yang sangat membantu selama pandemi ini, dan juga sudah banyak yang sangat terbantu, tidak hanya untuk khusus orang Katolik, orang paroki Ijen, tapi juga siapa yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi sekali lagi terima kasih pada Dr. AC, Dr. Aryani untuk berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman, lebih-lebih berbagi pengalaman. Tadi juga terima kasih kepada Pak Johan yang sudah membagikan sharing pengalamannya. Saya kira demikian, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga yang ikut bergabung bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Terima kasih dan langsung ditutup, Bu. Baik, akan kita tutup. Saya akan berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh mengalami perjumpaan, kebersamaan dengan Dr. Aryani dan Dr. Asih yang telah memberikan pencerahan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, tapi juga sharing atas apa yang sudah mereka kerjakan untuk berbagi kasih kepada siapapun juga. Kami juga bersyukur atas sharing pada malam hari ini yang akan selalu meneguhkan bagi kami. Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang dalam situasi pandemi ini, mereka yang masih dalam perawatan, yang isolasi mandiri, mereka yang sedang dalam pengobatan, semoga Engkau mencurahkan anugerah dan berkat-Mu bagi mereka semua. Kami juga mohon rahmat-Mu bagi para dokter, khususnya Dr. Aryani, Dr. Asih, yang boleh ikut ambil bagian untuk melayani banyak orang. Semoga Engkau berikan anugerah rahmat kesehatan, anugerah berkat-Mu bagi keluarga, bagi karya pelayanan pekerjaannya. Dan juga kami mohon berkat-Mu bagi para perawat, tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan para relawan, khususnya para relawan donor plasma, konvalesen. Semoga Engkau juga memberikan berkat anugerah-Mu bagi mereka. Bapa, kami juga mohon rahmat-Mu bagi setiap umat-Mu untuk ikut ambil bagian dan tergerak untuk terlibat secara kreatif, mengambil sikap yang tepat untuk membantu sesama di sekitar kami. Kami akan percaya dengan anugerah rahmat-Mu, kami akan dimampukan untuk berbagi kasih lewat pelayanan dan lewat karya-karya kami. Kami juga mohon rahmat-Mu bagi Satgas di paroki kami, semoga kami boleh tetap melayani dengan kasih-Mu. Semua ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita,
hidup, karya, pekerjaan, dan setiap pelayanan dan harapan-harapan baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Aryani, Dr. Asih. Boleh dong kita foto Margarita. sebentar untuk semuanya. Jadi semua tampil untuk kemudian kita foto. Kita punya kenangan bersama Dr. Aryani dan Dr. Asih.